Pemahaman bodoh dari para pelacur berhijab seperti ini semestinya secepatnya dimusnahkan supaya tidak menular pada generasi penerus kita. Pelacur berbalut busana Muslim, fenomena akhir zaman dan dampaknya pada generasi muda, tafsir realita sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimat, hari ini kita akan membahas satu fenomena sosial yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan. Maraknya praktik pelacuran yang dibungkus dengan simbol-simbol keislaman, termasuk busana Muslim. Sebuah ironi akhir zaman yang perlu kita renungkan bersama. Mari kita kupas dari sudut pandang agama, ilmu pengetahuan modern dan realitas sosial. Semoga konten ini bisa menjadi pengingat, refleksi, dan penggerak untuk kembali pada ajaran Islam yang lurus dan murni. Segmen 1. Fenomena pelacur berbusana Muslim, realita yang menyesakkan. Sahabat sekalian, dalam beberapa tahun terakhir, dunia digital memperlihatkan wajah-wajah perempuan yang berpakaian hijab, bahkan cadar, namun menawarkan diri di situs-situs atau aplikasi tersembunyi. Ada juga yang berkeliaran di jalanan kota besar, berpenampilan seperti wanita syaleha, padahal mereka menjajakan diri. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di Timur Tengah, Eropa, dan Asia Selatan, di mana simbol agama disalahgunakan demi melindungi bisnis maksiat. Motif dan pola pikir mereka. 1. Kamuflase sosial. Menghindari kecurigaan publik dengan berpenampilan religius. 2. Kejar ekonomi instan. Banyak dari mereka berasal dari lingkungan miskin, korban broken home, atau dibujuk sindikat prostitusi digital. 3. Rusaknya moral dan spiritualitas. Ketika iman lemah yang haram dianggap halal demi kenyamanan dunia sesaat. Segmen 2. Ancaman azab dunia dan akhirat dalam Islam. Islam memandang zina, apalagi yang dilakukan secara terang-terangan, sebagai dosa besar yang membawa azab, baik di dunia maupun akhirat. Quran Surah An-Nur ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji, zina itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Hakim, tidaklah suatu perbuatan zina dilakukan secara terang-terangan dalam suatu kaum, melainkan akan tersebar penyakit yang belum pernah ada pada generasi sebelumnya. Fakta ilmiah dan teknologi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa negara-negara dengan angka pelacuran tinggi mengalami lonjakan penyakit menular seksual seperti HIV, sifilis, gonore, hingga HPV, yang kini bermutasi makin sulit diobati. Selain itu, penyakit mental, kecemasan, dan depresi juga melonjak di komunitas yang memaklumi prostitusi terselubung. Segmen 3, dampak sosial dan generasi muda. Sahabat, pelacuran terselubung ini bukan hanya merusak moral individu, tapi 1. Merusak tatanan sosial beragama. Image wanita muslimah jadi rusak. Orang awam jadi suudzon pada semua perempuan berjilbab. 2. Menurunkan rasa hormat terhadap busana Islami. Hijab bukan lagi simbol ketakwaan, tapi bisa dipakai siapa saja untuk tujuan duniawi. 3. Membahayakan generasi muda. Anak muda yang masih lemah iman tergoda oleh muslimah cantik nan menggoda, yang ujungnya merusak masa depan dan meruntuhkan pondasi rumah tangga masa depan. Segmen 4. Pandangan Islam dan solusi untuk orang tua. Islam sangat tegas dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Anjuran untuk orang tua. 1. Didik anak sejak dini dengan pemahaman agama yang benar. 2. Jangan sekadar ajari berhijab, tapi tanamkan makna di baliknya. 3. Pantau aktivitas digital dan pergaulan anak. 4. Beri teladan rumah tangga yang harmonis, bebas dari kekerasan dan konflik. Segmen 5. Cara pemuda menjaga iman di tengah godaan. Wahai para pemuda Islam, hadapi godaan ini dengan 1. Perbanyak ibadah dan ilmu. Rasulullah SAW bersabda,
Siapa yang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lain. Hadits riwayat Al-Baihaqi. 2. Menundukkan pandangan ghadul bashar. Quran Surah An-Nur ayat 3 turut 91. Katakanlah kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. 3. Jauhi lingkungan yang membuka celah zina. Jangan dekati tempat hiburan liar, konten digital yang penuh aurat, atau pergaulan bebas. Segmen 6. Pendapat ulama dan solusi komunitas. Syekh Yusuf Al-Qaradawi pernah menyampaikan bahawa zina yang dibungkus simbol agama adalah kemunafikan ganda, yaitu maksiat dalam kemasan kebaikan. Ustadz Adi Hidayat mengingatkan bahawa pelacur bisa bertaubat dan menjadi ahli surga jika sungguh-sungguh meninggalkan dan tidak mengulangi. Tapi jika tetap melakukannya, maka ia adalah bagian dari fitnah akhir zaman. Solusi komunitas dan pemerintah. Perkuat dakwah digital dan lapangan. Blokir platform prostitusi terselubung. Adakan program rehabilitasi dan pelatihan kerja bagi wanita bekas pelacur. Sahabat muslimin dan muslimat, fenomena pelacuran berbalut hijab bukan hanya masalah moral tapi fitnah besar bagi umat ini. Mari kita bersihkan hati, lingkungan, dan komunitas kita dari kemunafikan. Ajak keluarga kita, anak-anak kita untuk menjadikan Islam bukan hanya simbol tapi cahaya kehidupan. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah akhir zaman. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini untuk terus menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia.